Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka dari kelas 11 Distrik 2. Saya akan membahas bab 7, yaitu menilai karya melalui resensi. Resensi merupakan pertimbangan baik buruknya suatu karya. Orang yang menyusun resensi disebut peresensi. Dalam meresensi buku haruslah objektif sesuai dengan kualitas isi buku. Sebelum melakukan resensi, kalian harus mengetahui dahulu unsur-unsur dalam resensi. Pada bab ini kita akan belajar, yaitu yang pertama, membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Yang kedua, yaitu menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Yang ketiga, yaitu menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Dan yang keempat, mengonstruksi sebuah resensi dari buku, kumpulan cerita pendek, atau novel yang dibaca. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Pada pembahasan pertama ini, kita membandingkan isi teks resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lainnya. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Hal yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi diantaranya yaitu yang pertama yaitu judul resensi, yang kedua identitas buku yang diresensi, yang ketiga pendahuluan, memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain. Yang keempat, inti atau isi resensi. Yang kelima yaitu keunggulan buku, yang keenam kekurangan buku, dan yang ketujuh adalah penutup. Dan ini adalah contoh dari teks resensi. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Teks seperti itulah yang disebut dengan resensi. Dalam contoh yang tadi, objek yang ditanggapi berupa novel. Selain itu, objeknya berupa buku ilmu pengetahuan, film, pementasan drama, album lagu, lukisan, dan teks. Berdasarkan objek karyanya, resensi terdiri atas bermacam-macam jenis. Seperti yang ada di contoh tadi, ada resensi untuk novel, ada juga yang berupa cerpen. Berdasarkan objek tanggapannya, ada yang berupa film, drama, lagu, buku, ilmu pengetahuan, lukisan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Kata-kata tersebut merupakan contoh kata-kata serapan. Kata-kata itu berasal dari bahasa Inggris. Memang dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Salah satu masalah yang dihadapi dalam penulisan unsur serapan tersebut adalah penyesuaian ejaan dari bahasa lain itu ke dalam bahasa Indonesia. Khususnya dengan bahasa asing, ejaan-ejaannya itu memiliki banyak perbedaan dengan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Tujuan utama resensi buku itu adalah memberikan tanggapan atas isi buku sebagai informasi kepada calon pembaca buku itu. Tanggapan itu dapat memotivasi pembaca resensi atau menjadi tidak minat membaca buku yang diresensi itu. Di samping itu, resensi buku merupakan umpan balik bagi penulis buku untuk menyempurnakan isi buku tersebut pada edisi terbitan berikutnya. Dalam menyimpulkan sebuah resensi perlu penguasaan atau teknik tertentu, misalnya menguasai isi buku, memiliki daya analisis,
dan menguasai teori tentang buku yang diresensi. Pada pembahasan ini, kita harus menyimpulkan teks resensi berdasarkan unsur kebahasaannya, misalnya dari penggunaan kalimat dan jenis kata. Yang terakhir yaitu mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita atau novel yang dibaca. Evaluasi terhadap karya sastra semacam novel lazim disebut dengan resensi, yakni ulasan terhadap kualitas suatu novel. Resensi ditulis untuk menarik minat baca khalayak untuk membaca novel yang diulas. Adapun struktur penyajian novel adalah pertama yaitu identitas novel, yaitu meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal novel. Yang kedua yaitu menyajikan ikhtisar atau hal-hal menarik dari novel. Yang ketiga memberikan penilaian yang meliputi kelebihan dan kelemahannya. Dan yang keempat menyimpulkan resensi yang disajikan. Segitu saja pembahasan tentang menilai karya melalui resensi dari saya pada bab 7 ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.